terima kasih. Selamat malam, Romo Ramani, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sudah Namo Buddhaya. kelas Abhidhamma bab 8 part 83 malam ini di hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Semoga semua dalam kondisi bahagia dan sehat selalu. Sebelum kita memulai, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Bu Sriana boleh pimpin nama Karapata. Apa Bu Sriana boleh pimpin nama Karapata? Boleh, nanti saya aja. Mari kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Recording in progress. Baik, untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi. Selamat malam semuanya. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Guru Agung kita Sama Sambuddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita bisa melaksanakan Abhidhamma Sanggaha yang ke bab ke-8. Sebenarnya tinggal sebentar lagi kita selesai ya. Kenapa kita ini akan sedikit lagi karena sudah yang ke-16 ya. Kita sisanya kan 24 ya. Jadi 24 sedikit lagi, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sudah selesai. Kita sudah finish bab 8, jadi kita bisa langsung masuk ke bab 6. Ya, bab 6. Jadi totalnya Abhidhamma Sanggaha bisa selesai. Minggu lalu ya. Minggu lalu saya telah memberikan materi terkait dengan indriya pacayo. Nah, teman-teman, saya punya program ini ya, biar teman-teman nanti lihat programnya itu seperti apa. Bentar ya. Oh, sebentar nih kok. Welcome saya. Kita coba programnya. Terlihat teman-teman sekalian? Terlihatkah? Ya, sudah Romo. Ada ya, terlihat ya. Kalau kita lihat ini program terkait dengan indriya pacayon, indriya ya. Indriya nih ya, ini bab 6, ini bab 7 sebenarnya. Ya, ini bab 7. Sebentar, ini bab 7 ya. Di bab 7, sorry. Bentar, sorry. Ada yang belum saya pasang, sorry ya. Oke. Ini kan bab 7 ya. Kalau di bab 7, teman-teman nanti lihat Misaka Sanggaha di sini nih. Ya, Mika Sanggaha, mix. Di mix itu berarti digabung ya. Penggabungan. Nanti ini sebenarnya ini ada juga
rekaman YouTube kita nanti di bab 7 ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini program kita ini baik sekali ya. Pak Rudi sudah buat program ini dengan baik sebenarnya ya. Nah, itu ada yang namanya indria. Jadi kalau teman-teman sekalian memahami bahwa ternyata kita ini yang namanya indria, kekuatan indria kita ini itu bisa memiliki jadi raja. Dan kalau dia jadi raja artinya apa? Dia menguasai wilayahnya. Makanya kemarin kita sudah berbicara terkait dengan indria itu diumpamakan seperti 4 raja dewa kan. Ketika 4 raja dewa ini berkuasa di masing-masing wilayah ya. Yang timur menguasai wilayah timur, yang barat menguasai wilayah barat, yang selatan menguasai selatan, yang utara menguasai utara. Mereka tidak bisa menguasai wilayah yang berbeda dari kekuasaannya. Sama juga dengan caku indria gitu misalnya ya. Kalau kita bicara kemarin kan ada 22 ya. Ada caku indria, ya, ada sota indria, ada gandhi indria, ada jiwindria, kayindria, idindria, purisindria, sampai ke anantawindria ya. Kita sudah catat itu ya. Kemarin catat manual, sekarang ternyata kita sudah punya programnya ya. Nah teman-teman, berarti kalau kita bicara indria adalah raja, maka si caku indria ini berarti raja yang menguasai mata. Jadi mata yang berkuasa gitu ya. Ternyata indria ini ada 22. Kita kan selama ini kan berbicara indria kan hanya ada panca indria gitu ya. Apalagi panca indria yaitu caku, sota, ganha, jihwa, dan kaya gitu kan. Padahal ternyata di Abhidhamma bab 7, Abhidhamma Tasangga bab 7 dan di Indriya Pacayo ternyata dikupas. Indriya itu yang selama ini kita kenal hanya ada 5, caku indriya, sota indriya, ganindriya, jiwa indriya, dan kaindriya, ternyata ada 22. Dan kalau kita bicara 22, dari panyindriya, sadindriya, satindriya ini kan adalah, nanti kita akan bedah di sini indriya mana yang memiliki powerful untuk bisa mencapai hal-hal tertentu misalnya ya. Kita belum, karena ini sekarang ini mungkin pelajaran indriya ini kan sudah, ini yang kedua kan, indriya pacayo. Ya nanti dulu ya, nanti kita lihat di sini ternyata dari 22 indriya, ini ada R nih. Ini ada R, ada R, ada R, ada R, ada R, ada R. Ada R, ini berarti rupa. Ya, ini rupa. Ya, yang ini adalah jiwitindriya itu adalah juga rupa ya. Jadi artinya ini juga rupa sebenarnya ya. Dia bisa juga cita, juga bisa rupa. Ya kan ada kan di cita cetasika kan ada jiwitindriya juga kan, makanya ada CR di sini. Lalu yang ini adalah para mata dalamnya tentu adalah cita dan cetasika. CC ini adalah cita dan cetasika. Kalau program ini kalian ketik misalnya kita bicara misalnya anak, kita kemarin kan berbicara yang 20 nih ya. Yang ini apa nih? Anya, nantana, sama, tindriya gitu kan. Kita pernah belajar itu yang 22 ya. 20 indera bakat kejiwaan yang membuat orang bisa mencapai sotapati maga. Nah, kalau kita lihat para mata damanya, CC itu berarti kalau namanya CC ini berarti adalah cita dan cetasika. Kalau kita klik ini ya, kalau kita klik ini nih, keluar nanti muncul ya. Ternyata yang disebut tadi kekuatan bakat itu adalah panya, wisdom. Ini warnanya yang nyalakan panya. Jadi yaitu apa? Intinya adalah panya cetasika dalam sotapati maga cita 1. Sehingga kita tahu di situ bahwa yang namanya kita balik ya, skip kita balik misalnya kita kembali kita close di sini. Berarti kekuatan anyanantan tanya sami anaknya tanya samintindriya ini adalah panya, dan panya di situ adalah kekuatan untuk bisa mencapai sotapati maga. Berarti kalau gitu ternyata indriya kita ini bisa menghantarkan kita mencapai sotapati maga. Kemarin begitu ya. Sudah jawab itu dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman belajar itu dulu. Nah, sekarang kita lihat yang 5 ini nih. Kita lihat yang 5 ini ya. Caku, sota, ganha, jihwa, kaya. Ya. Kita lihat. Nah, saya tutup dulu teman-teman. Nah,
Kalau kita berbicara tentang, kemarin masih ingat nggak? Kita berbicara caku indria misalnya ya. Kalau teman-teman nanti bicara caku indria, apa sih yang bisa kita dapat dari caku indria? Teman-teman, kekuatan mata itu apa? Nanti kita bicara kekuatan mata gitu kan, kekuatan apa sih kekuatan mata, kekuatan telinga gitu kan, kekuatan pengendali gitu ya, pengendali pengendali mata gitu kan, pengendali indria gitu ya, masih ingat begitu ya. Nah kita sekarang lihat dulu satu-satu dulu ya. Nah ini sebenarnya pelajaran ini sudah kita dapat dari apa namanya dari ini ya. Nah teman-teman kalau kita berbicara mata tadi ya, pengendali mata itu adalah kan indria ada berapa? Indria pacayo ini kita bicara indria kan. Indria kan ada 22 kan? Ya. Di salah satunya adalah apa tadi? Caku indria, gitu kan? Salah satunya ada caku indria ya. Nah, di caku indria teman-teman sekalian, ini apa artinya? Ini adalah pengendali indria mata. Pengendali indera mata, gitu kan? Nah, kalau kita bicara pengendali indera mata, ini berarti apa teman-teman sekalian? Di sini ada apa tadi? Kemarin kita pernah belajar, ada yang namanya sensitivitas mata. Sensitivitas. Kalimat akademik ini ya. Sensitivitas mata yang dalam bahasa Pali namanya caku pasada. Ini kita menjadi rupa ya, caku pasada nanti seperti apa kita lihat ya. Nah teman-teman, ini yang mengontrol ya. Ini yang apa? Mengkontrol ya, mengkontrol apa? Kesadaran mata. Kemarin sudah ya kita bicara ya. Kesadaran mata. Kesadaran mata itu apa namanya? Caku winyana. Gitu ya, teman-teman sekalian. Yang berfungsi sebagai apa? Dia punya fungsi sebagai untuk melihat. Fungsinya apa? Melihat. Ini fungsi. Maka fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Gitu ya. Kita bicara caku winyana satu-satu ya. Yang fungsinya melihat. Dan apa? Dan kesadaran mata ini gitu ya. Dan kesadaran mata ini, ngapain teman-teman sekalian? Tergantung kepada nih caku pasada. Kita lihat nih barangnya ya, maksudnya kita lihat bendanya itu seperti apa. Kalau di Abhidhamma yang namanya caku pasada nih tuh. Ya, kita lihat caku pasada ya. Maka dia munculnya di rupa. Tuh, yang nyala adalah yang ini yang hitam nih. Tuh, caku pasada adalah landasan mata nih di rupa, nanti kita bicara di bab 6. Ya, ini yang hitam nih, yang lain nggak hitam kan? Caku pasada. Nah, teman-teman, ini program ini harus teman-teman download nanti pada saat kalau sudah kita selesai ya. Jadi caku pasada ini adalah materi transparansi. Ya, tadi kalimatnya ada sensitivitas. Di sini, ya. Ini adalah apa tadi kita bicara kalau yang namanya kalau indria apa caku indria ini berarti dia adalah sensitivitas mata atau disebut caku pasada yang mengontrol kesadaran mata atau caku winyana. Jadi kesadaran mata itu sangat tergantung dari landasan caku pasada. Makanya Sang Buddha mengatakan di bab 6 ini yang namanya pasada rupa 5. Pasada rupa 5 ini adalah kalau orang matanya buta, lalu telinganya budek gitu kan, hidungnya mungkin nggak begitu bagus, lidahnya juga nggak segala macam. Kalau yang 5 ini cacat, maka diibaratkan seperti kayu lapuk kata Sang Buddha dalam pasada rupa 5 di Abhidhamma Sanggaha. Jadi penting ya kita punya karena dia adalah sebagai sensitivitas mata. Nah, kita pernah belajar juga kan kemarin ketika caku pasada ini muncul,
Di bab berapa kita pernah belajar, teman-teman? Terkait dengan kalau proses mata ini melihat, maka apa, teman-teman? Ya, mata kita melihat itu kan tergantung usia kan? Betul nggak? Saya kenapa pakai kacamata? Biasanya orang kalau udah usia 30 gitu, 40 kan pasti kena, kalau nggak dia minus atau dia apa, teman-teman? Atau dia rambut apa namanya? Plus gitu kan. Jadi yang dikatakan cakupasada di sini kemarin kita bahas adalah sangat tergantung pada usia seseorang. Setuju ya? Pendengaran kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita kan sangat tergantung kepada usia seseorang. Tetapi ya ada perbedaan cara dalam kemunculan kesadaran mata ini. Ya, tapi tidak ada gini lah. Ini kan sangat tergantung, tetapi tidak ada perbedaan saya yang tua, saya yang sehat, saya yang sakit mata ketika cakupasada ini menimbulkan winyana, maka tidak akan ada perbedaan. Ya, karena semuanya sama. Cara kemunculan kesadaran mata itu adalah, masih ingat ya, ada 4 syarat, misalnya landasan matanya masih bening, terus apa lagi? Adanya cahaya, ada objek dalam jangkauan, dan ada manasikara. Makanya kenapa? Teman-teman bisa lihat nanti di bab 6. Di bab 6 ketika cakupasada ini muncul gitu kan, maka dia akan muncul di sini nih. Kalau enggak yang baik, ini kan sama nah cakuwinyana. Jadi teman-teman belajar jadi gampang. Ketika cakupasada ini muncul, maka cakuwinyana ini bisa muncul, ya. Dia munculnya dengan UPK. Ya, UPK. Nah, bisa ini, kalau yang ini adalah yang buruk, ini yang baik gitu. Enak nih belajar ini kalau di programnya Korudia. Tapi kita tahu juga nanti pada saat ini muncul, ya pada saat ini muncul, lihat tuh cetasikanya berapa jumlahnya? 7 yang menyertainya. Jadi syaratnya ketika cakupasada ini muncul, maka maksudnya ini menjadi landasan mata kita dan yang menimbulkan kesadaran cakuwinyana. Landasan mata kita sangat tergantung pada usia. Ya. Karena kita usianya sudah cukup lanjut, kita pakai alat bantu kacamata. Tetapi kata Sang Buddha, tidak ada perbedaan ya cara dalam kemunculan kesadaran mata ini. 4 syaratnya sama. Dan kalau ini 7 cetasika yang muncul menyertainya itu apa? Pasa, wedana, sanya, ya, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Jadi Anda bisa bayangkan tuh ya, sekarang kebayang ya, ketika landasan yang disebut cakupasada, maka dia akan menimbulkan cakuwinyana. Ya, teman-teman di situ dipahami ya. Nah, kita tahu nih ya, ketika namun demikian tadi walaupun misalnya dia kemunculannya sama, namun dalam perbedaannya di mana? Tentu di penglihatan ya. Penglihatannya kalau saya rambun kan, kalau saya sekarang nggak pakai kacamata gini kan saya ngeliatnya tidak jelas. Ya, tapi kalau saya pakai kacamata kan jelas. Sehingga apa ya yang terjadi? Ya, terjadi adalah perbedaan penglihatan saja. Dan terkadang gitu ya, bahwa kesadaran mata itu berasosiasi ternyata dengan banyak faktor ya. Dan tentu kita tahu bahwa minimal paling sedikit adalah 7 cetasika nih. Nah, ya. 7 cetasika nih teman-teman. Nanti belajar kita ya. Nah, setelah 7 cetasika ini nanti kita akan bicara lagi di posisi citawiti apa? Kemunculan, citakana ya. Upada, titi, bangga. Wah, ribet ya. Ini kalau kita udah belajar. Ternyata untuk proses yang namanya cakuwinyana, ya kita riset ya. Yang namanya cakuwinyana ini, ya cakuwinyana ini ternyata dia harus didukung oleh cakupasada. Harus ditopang juga oleh 7 cetasika, pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Yang 7 ini nih yang berkilau. Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Yang mengkilap ini ya. Nah, itu akan berlaku sama buat siapa? Berlaku sama untuk, saya riset ya. Saya close.
Berlaku sama untuk yang di sini, teman-teman. Untuk yang sota. Nih, sota di sini kan, nyala kan? Tuh. Ya. Sota pasada. Ini menjadi landasan yang memunculkan sota winyanang. Teman-teman, ada program Korudi ini luar biasa nih ya. Kita bisa belajar dengan mudah nih ya. Ya, jadi kita tahu sekarang kalau kemarin kita di bab 1 dan bab 2 kita belajar ini adalah UPK Sagatang Sota Winyanang, ternyata ini sangat tergantung di landasannya, di pasada rupa 5. Nah, tergantung apalagi usia kita juga. Tapi yang jelas, ketika ini muncul, baik itu yang aku salah maupun yang aku salah, tetap ada pasa, wedana, sanya, cetana, eka gata, jiwitindriya, dan manasikara. 7 ini menjadi penyerta dari cetasika tadi. Ya. Makanya teman-teman harus tahu tuh jumlah cetasikanya 7. Nah, kelihatan kan 7 itu apa? 7 itu adalah ini. Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindra, dan manasikara. Lalu teman-teman sekalian berlaku sama juga enggak? Berlaku sama juga buat apa? Buat gandindriya. Apa itu gandindriya, teman-teman? Apa teman-teman gandindriya? Penciuman ya. Apa? Penciuman hidung. Apa? Pengendali indria apa? Hidung. Ya. Hidung itu bebauan ya. Hidung itu bebauan. Jadi sangat tergantung. Sangat tergantung gitu loh. Jadi kita tahu sekali lagi teman-teman sekalian, itu berlaku sama. Ini berlaku sama nggak di sini? Sama, Kita close lagi. Berlaku sama nggak dengan di sini? Jiwihindriya. Berlaku sama ya? Ya, sama. Ketika ini muncul, maka ini yang muncul nih. Sama. Memunculkan yang namanya jiwa winyana. Apa itu jiwa winyana? Pengendali daripada apa teman-teman? Rasa. Pengecapan. Ya. Pengendali daripada apa teman-teman? Ya. Pengendali daripada pengecapan ya. Lidah gitulah kalimatnya. Nah, itu pasti nanti 7 cetasika yang menyertainya. Ya. Tergantung apa? Tergantung juga usia dan sebagainya. Adanya objek, adanya apa namanya? Air liur dan sebagainya. Nah, kita lihat yang di sini sekarang. Yang kita close lagi terkait dengan ini. Kayendriya. Pengendali tubuh. Kalau kita bicara pengendali tubuh berarti apa? Indriya nih, tubuh itu indriya. Sama nggak dia? Dia sebagai kaya pasada. Di mana winyananya sini? Yang bisa menimbulkan suka atau duka. Ya. Suka duka. Tapi yang merasakan adalah caku winyana tetap. Sama jumlah cetasikanya adalah minimal 7. Yaitu pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Jadi teman-teman tahu tuh ya sekarang ya. Artinya kita belajar tuh secara presisi ya. Nah sekarang kita bicara landasan jantung Hadayawatu. Hadayawatu ada nggak kita lihat di sini ya? Close. Kita cari Hadayawatu. Oh ternyata Hadayawatu tidak ada karena sebenarnya Hadayawatu itu karena kita sedang bicara di rupa saja ya, kita bicara di rupa. Nah teman-teman kalau kita bicara di rupa nanti kita ketemu yang namanya nih Hadayawatu. Hadayawatu. Ya, adalah hadaya itu apa? Elemen sati sanubari atau elemen landasan jantung, ya.
Nah, kalau kita berbicara landasan jantung, teman-teman sekalian, ini merupakan dhamma yang menjadi pacaya dhamma. Pacaya dhamma itu apa jadinya? Sebab, ya. Jadi kita tahu nih, dari caku, sota, ganha, jihwa, kaya, ini ya, dari caku, sota, ganha, jihwa, kaya, itu yang 5 ini ada landas, dia tinggal di mana? Di landasan jantung. Ini merupakan apa? Pacaya dhamma, ya. Dan dari kondisi ini akan di landasan inilah maka akan muncul yang namanya watu purejata indriya, gitu ya. Watu purejata indriya. Jadi kita lihat begini ya, teman-teman. Jadi ini ya, dipahami ya. Jadi ini suka susah tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti didengar-dengar lagi ya, Cilusi ya. Ya, jadi kita jadi berbicaranya begini. Saya pakai yang baru. Ya. Kita bicara ada indria ya. Pertama yang munculnya saja ya. Ya, ini kan ada mata, caku indria tentu ya. Ada sota indria, ada ganda indria, ada jihwa indria, dan ada kaya. Ya, indria ini sangat tergantung sama apa? Sama hadaya watu. Gitu ya. Hadaya watu 2. Nah, jadi dari 5 caku sota ganha jiwa ini ya, maka watu ini, hadaya watu ini merupakan apa? Merupakan pengkondisi atau pancaya dhamma. Pengkondisi itu apa? Sebab. Menjadi sebab dia ya. Dari kondisi landasan pengendali indria dari sini. Jadi kondisinya dari sini, dari sebab ya. Yang munculnya lebih awal. Karena munculnya lebih awal, ya, landasannya munculnya lebih awal, maka dikenal sebagai istilahnya apa tadi? Nah, kita akan menemukan yang namanya watu pure jata paca indriya. Indriya itu apa ya? Indriya gitu ya. Dikenal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini memang agak sulit tapi tidak apa. Kita bisa belajar pelan-pelan. Nanti bagaimana dengan hadaya watunya sekarang? Hadaya watu gini kalimatnya. Ini kan menjadi pengkondisi. Kenapa hadaya watu bisa nggak jadi pengkondisi? Jadi sebab. Bisa nggak jadi sebab dia? Tidak pernah bisa. Makanya nggak muncul di indriya dua-dua ya. Tidak pernah bisa dia. Tidak pernah bisa jadi apa? Jadi indriya jadi sebab kondisi. Kenapa? Karena hadaya watu arises before the mind element. Jadi ini merupakan hadaya watu ini merupakan apa? Kenapa dia tidak bisa? Karena hadaya watu muncul sebelum elemen manodatu. Itu. Apa itu elemen apa? Apa itu apa namanya? Apa itu manodatu ya? Manodatu itu elemen batin nih. Elemen batin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, elemen batin ini dan jadi elemen apa lagi? Kita pernah belajar kan? Plus, ada plusnya nih ya. Yaitu mano winyana datu. Masih ingat nggak kalimat itu ya? Mano winyana datu ya. Masih ingat kalau kita baca itu kan? Mano winyana datu itu apa? Elemen kesadaran batin. Gitu teman-teman ya. Yang munculnya tergantung pada apa? Pada hadaya watu. Makanya kenapa hadaya watu tidak masuk dalam indriya pacayo.
Gitu ya teman-teman ya. Karena dia tergantung kepada Hadayawatu, maka ia sama dengan 5 ini. Maka Hadayawatu sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, ya. Ya, teman-teman bisa tahu ya. Sekarang kalau tidak ada Hadayawatu bisa muncul nggak ini? Nggak muncul, ya. Tidak muncul, dia akan lemah. Kuat lemahnya Caku Winyana, Sota Winyana, Gandha Winyana, KS Ganda, Jihwa dan Kaya sangat tergantung oleh Hadayawatu, ya. Pahami sampai situ ya teman-teman ya. Romo, berarti Hadayawatu itu bisa dibilang jantung gitu ya, Mo? Kalau di kitab tadi nanti dilihat nanti di bab 6, Hadayawatu itu sebenarnya kalimat itu oleh sebagian para abhidhamma dimasukkan sebagai pemahaman landasan jantung. Tapi kalau kita bicara di buku-bukunya, misalnya Nina Van Govern, itu sel darah murni yang keluar pertama kali dari jantung. Jadi bukan jantungnya sebenarnya. Makanya kalau kita nanti di plantasi jantung, ganti jantung babi misalnya, karena sekarang di Amerika kan jantung babi itu bisa menggantikan jantung kita yang rusak misalnya. Walaupun jantungnya diambil ganti jantung babi, kita nggak mati. Gitu Bu Sriana Ramani ya. Karena itu tadi landasan jantung, landasannya ya, begitu kalimatnya. Oh, landasannya. Ya. Iya, Mo, baik, Mo. Puyeng juga ya, nanti kita belajar lah di bab 6 ya. Makanya nantikan di bab 6. Gitu ya. Baik, Mo, baik, baik. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Nih, kalau kita bicara di sini, ini objeknya apa? Ini objeknya apa? Rupa kan? Ini objeknya apa? Suara, Ini sada, objeknya apa? ganda, Bau. Ini objeknya apa? rasa, Rasa. Ini objeknya apa? potaba. Sentuhan atau potaba. Gitu kan? Ya. Ya, Mo. Objek indrianya adalah penerima. Objek ini penerima. Dan menabrak dia. Karena dia pasti menabrak. Ini penerima, ini diterima. Ini menerima, tapi ditabrak nih. Kalau kalimatnya ada pasa, ada kontak di situ, ya. Tapi kalau ini Hadayawatu, saya ganti merah, ganti hijau. Kalau Hadayawatu, ya, ini apa ya? Objeknya itu hanya diketahui oleh batin. Karena oleh batin maka objeknya Dhamma Aramana. Dhamma Aramana itu adalah objek batin yang diketahui oleh Hadayawatu. Objek batin itu kan yang mengetahui kan Hadayawatu di situ. Dia menabrak pintu batin atau yang dikenal sebagai pintu batin dan timbul kelangsungan hidup yang disebut sebagai bawangga. Oleh karena itu landasan jantung Hadayawatu bukanlah sebuah pintu gitu ya, hingga ia tidak bisa pernah menjadi dhamma untuk menjadi yang disebut sebagai sebab. Dia nggak pernah jadi sebab makanya. Ya. Kenapa tidak menjadi sebab? Karena munculnya adalah watu purijata indriya. Dia munculnya lebih duluan dibandingkan dengan caku winyana. Gitu maksudnya ya. Nah, ini istilah ini harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu dan Roma Ramani sekalian. Nanti diulang-ulang lah, tanya jawab lah kalau misalnya kurang jelas ya. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya. Saya tidak lihat ini ya, ada siapa namanya, ada Pak Romo Effendi ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita lihat teman-teman nanti analisanya ya, kita bicara base prenaissance factory condition misalnya di yang namanya watu purejata nih. Ya, di watu purejata indriya.
Tadi kan disebut tadi ya. Tadi kan ada tadi Purejata, maksudnya gitu ya, teman-teman pahami ya. Nanti kita lihat nih analisanya nih. Kondisi analisa, kondisi indria landasan, pengendali yang munculnya lebih awal karena Purejata nih, ada kalimat Purejata di sini. Ya, landasan yang munculnya lebih awal. Agak pusing memang, ini nggak gampang ya. Makanya kenapa kalau Anda bisa mengembangkan indria pacayo, kan kita bisa mencapai kesucian ya. Saya biasa pakai gini. Ini apa teman-teman? Pacaya, pacaya dhamma ya. Pacaya dhamma. Apa itu pacaya dhamma? Sebab ini adalah pacu panya. Pacu, pacayu, salah ya. Duh, salah. Pacayu, panya, dhamma. Apa itu pacayu panya dhamma? Adalah akibat. Dan inilah pacaya sati. Atau pengkondisi. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu sairnya begini. Saya tulis sairnya adalah caku indriang gitu ya. Cakundriang. I-nya nggak ada jadinya ya. Cakundriang. Kalimatnya begitu. Nanti di sini pacaya dhammanya apa? Caku winyana datuya. Caku winyana datuya. Tang sampai yutakananca damanang. Ya. Tang sampai yutang. Sampai yutang. Tanya dua ya. Yutang. Sang sampai yuta kananca. Kananca ya. Tang sampai yuta kananca. Damanang. Gitu. Di sini adalah indria. Pacayena, pacayo. Iya, pacayena. Pacayo. Nah, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Caku indria itu apa? The ace factly. Atau express itu berarti apa? Pengendali mata. Ya, pengendali mata. Pengendali mata menjadi sebab. Ya, akibatnya apa? Mengendalikan elemen. Mengendalikan elemen kesadaran mata. Cakunya kan kesadaran mata ya. Kesadaran mata. Tang sampai yuta kanancang apa? Dhamma yang berasosiasi dengannya. Kalau kita dhamma yang berasosiasi dengannya itu apa artinya? Dan dhamma yang berasosiasi tang sampai yuta kanancang itu dengannya itu berarti dengan siapa? Dengan cetasika, ya. Nanti dia melalui kondisi apa? Pengendalian indria. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat nih, apa itu yang disebut caku indria tadi? Ya, sebenarnya udah sebenarnya tadi nih. Caku indria ini tadi apa teman-teman? Masih ingat nggak? Caku indria ini apa? Ini apa teman-teman? Cakupa
Pasada ya. Pasada. Ini kan tulisannya ya sekarang ya. Yang hidupnya, rentan hidupnya muncul bersamaan dengan Atita Bawangga pertama. Kita udah pakai gitu ya bacanya ya. Masa saya tulis aku ntar ribet, kasihan teman-teman. Nanti di sini apa tadi munculnya apa? 2 Caku Winyana. Sama apa? 7 Ceta Sika. Gampangan mana sih sama yang tadi saya kasih? Gampangan mana dengan saya kasih begini? Gampang yang ini mau. Gampangan tulisan apa gampangan ini? Gampangan mana? Itu tadi tulisannya. Tadi gambarnya seperti itu. Ketika yang disebut, kita bicara sebab ya. Ya, sebabnya adalah apa teman-teman? Cakup pasada. Nih saya riset nih ya. Sebabnya apa? Yes. Cakup apa? Sebabnya apa? Cakup pasada ya. Sebabnya apa cakup pasada teman-teman ya? Sebabnya ada cakup pasada. Terus saya tanya lagi. Akibatnya apa? 2 kesadaran. Caku Winyana. 2 Caku Winyana. Dan 7 cetasika. Mana nih? Sabacita Sadarana ya mau. Ya ini ya. Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jujina, Mansekara. Itu tadi saya ngomongnya begitu. Tapi tulisannya begini. Tulisannya ini, Ramani, teman-teman. Ini tulisannya. Jadi mudahan mana? Mudahan mana? Pakai tulisan atau pakai peragaan? Ya, Saling mendukung, perubahan Pak. sekalian Saling ditulis mendukung, Romo. sendiri mau. Apa? Saling mendukung, jadi Oh, saling saling mendukung. melengkapi. Jadi enak ya belajarnya ya. Ya. Nanti berlaku sama ya. Berlaku sama. Yang lainnya ya, Indah yang lainnya ya. Yang sota sama ya. Kok perlu saya Sama. tulis apa nggak usah? Karena takutnya kalau saya tulis kelamaan. Atau saya tetap tulis. Sama sih, Romo. Sama ya, nggak usah ya. Apa Ibu Sriana perlu saya tulis atau nggak usah Bu Sriana? Kan Karena sama mau jadinya mau. Hah? Tinggal diganti apa Caku, Sota, Gana gitu kan mau. Sama. Sama hasilnya kan sama mau. Sama, hasilnya sama. Tambah cetasika 7 gitu kan mau. Ya, sama ya, nggak usah perlu ya. Kan sebabnya pasada jadinya Ya. Winyana gitu mau. Nggak usah ya. Oke, sekarang kan kalau karena kita menggunakan Pacayani Desa, maka kalau kita bicara analisa dan kondisi kondisi daripada landasan indera yang muncul lebih awal ya, analisa analisa dan kondisi Watu Purijata gitulah ya kalimatnya biar cepat ya. Watu Pure Jata Pacayo ya. Itu kita menggunakannya ini kan karena kita menggunakan Pacayani Desa berarti ada yang nggak masuk di dalam sebab dan akibat. Apa yang dikenal sebagai apa? Pacanika. Karena di kalimat di Pure Jata ini yang tidak termasuk Pacaya Dhamma dan Pacayupanya. Gitu ya, nggak masuk nih. Tadi kan kita tahu di sini apa? Ada apa di sini tadi? Yang nggak masuk apa teman-teman? Yang masuk Pacaya Dhamma kan ada Caku, ada Sota, ada Ganha, ada Jihwa. Berarti dia apa? Pasada rupa berapa?
5 kan? Yaitu apa? Caku, Ya, caku. kota, gana, jiwa, kaya. Ya, jadi ini adalah apa teman-teman? Ini adalah landasan 5 landasan ya. 5 landasan. Ini kan udah termasuk ya. 5 landasan fisik gitu ya. Yaitu apa saja? Yang semua pasada rupa ya. Tapi munculnya di mana? Dengan rentang muncul di antara Atita Bawangga sampai selesai. Ya, kita sudah belajar itu di bab 4 ya. Ini ada caku, sota, ganha, jihwa, kaya. Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang masuk Pacaya Dhamma tadi apa? Cuman 2 kan? Apa itu? Dwi, panca, winyana. Kan ada 5 kan kita ngomongnya ya. Dwi panca winyana tentu. Yaitu apa? Caku, sepasang kesadaran mata, sepasang kesadaran telinga, gitu kan jadi 5 kan? Dan apa? 7 cetasika. Berarti yang nggak termasuk ini mana? Pakai merah saya. Pacanika itu berarti yang tidak termasuk dari mana? Dari ini dan ini ya, nggak masuk ya. Jadi apa? 79 cetasika. Kok 79 dari mana? 10. Cita ada berapa? 89 kan? 89, 121 mau. Kita bicara yang 89 aja dah sekarang. 89 potong 10. Sisanya berapa? 79. 79. Cita ya, bukan cetasika, salah nih. Nggak perlu saya itu ya, karena panjang nih ya. Apa perlu saya jelasin itunya? Nggak usah ya. Apalin citanya mau. Iya, makanya kenapa kalau kita belajar cetasika, ya belajar apapun namanya, yang namanya cita itu harus dikuasai. Karena cita itu, kalau Anda nggak kuasai, Anda akan kedodoran. Karena sampai bab 8 kita belajar cita. Paham sampai situ? Ini kan cita kan ada 89. 89 kan sampai sini nih ya. Ini sampai sini ya, 89 ya. Nih 89 ini tuh. Pokoknya ini tambah ini, semua nih. Ya. Lebih gampang kan belajar gini ya. Kan tinggal pencet hitamnya doang kan. Tuh hitung yang hitamnya ada berapa. Tolong dihitung hitamnya ada berapa. Nah, itu yang 89 nih. Yang 79 itu ini doang. Nih. Tuh. Tuh teman-teman, enak ya belajarnya ya. Dan belajar cita lagi kan. Enak gak itu belajarnya? Coba 89 apa 79 bukan? Ayo Iya, betul. Romo. Betul Iyalah, ya? kurang 10. Cuma dikurangi 10 kan. Ya, ini kurangnya di Pancawinyana ya. Oke, itu belajar. Iya. Makanya nggak apa-apa, ini program Korudi kan jadi bagus. Jadi kan teman-teman bisa jadi lebih gampang belajarnya ya. Nah, sekarang yang tidak termasuk tadi kan hanya 79 ya. Terus apa lagi? Cetasikanya. Cetasika kan cuma 7 nih. Tapi inget Ya, loh. Tapi inget loh, 79 cita juga kan ada cetasika yang menyertainya. Jadi ada berapa? 52 cetasika. cetasika. Ya kan? Ketika ini muncul kan nanti 52 cetasika kan harus ikut juga bersamanya. Ya kan? Dan tentu tambah sama nih. Apa sih yang Sabang Rupang itu adalah, masih ingat kalimat ini sama nih. Yang namanya Sabang Rupang, semua rupa. Ya, semua rupa. Sabang Rupang itu berarti semua rupa nih. Semua rupa itu apa? Cita Jarupa, masih ingat itu sama ya? Terus apa lagi? Patisandi Kama Jarupa, sama ya? Yang sudah-sudah ya? Terus apa lagi? Pawati Kama Jarupa.
Pawati, Kamajarupa. Terus apa lagi? Asanya Sata. Asanya Sata, Kamajarupa. Apalagi masih ingat? Putu Jarupa, Ahara Jarupa, dan Bahira Rupa ya. Putu Jarupa sama kayak kemarin ya. Putu Jarupa, Ahara Jarupa, dan Bahira Rupa. Ini kalau memang kalau kita belajar di Pacayani Desa memang seperti itu, panjang ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan teman-teman ya. Nah sampai sini paham kan teman-teman ya. Sekarang yang kita belum berbicara tentang apa nih? Apa teman-teman? Rupa itu ada berapa sih rupa? 28. Rupa 28. Oke. Saya coba begini nih, teman-teman ya. Ya teman-teman, memang ini pelajarannya cukup sulit. Nah, kita belajar cita, belajar cetasika, belajar rupa. Nggak apa-apa ya. Tidak apa, tidak apa. Saya riset dulu. Teman-teman, pada saat Pati Sandi. Pati Sandi kan ada, kita kan Pati Sandi kan ada 19 ya. Di sini lahir di alam apa? Di sini lahir di alam apa? Apa ya? Bupati. 4. Bugatti. Apa ya 4? Kalau di sini Sugati. Manusia cacat dan Catu Maharajika mau. apa? Manusia. Enggak, ini apa dewa rendah, manusia cacat ya. Dewa rendah. Di sini. Jadi apa? Manusia dan dewa mau. Manusia dan dewa ya. Di sini. Itu yang jana 1, jana 2. Jana Alam 3, Brahma. Alam Brahma. Ya. Kalau di sini adalah, Arupa Brahma. tapi saya tidak bicara ini karena kita sedang berbicara tentang rupa jiwitindriya. Iya, jadi nggak Nggak masuk. Arupa. Arupa. Termasuk di sini adalah si Asanya Sata nggak masuk ya. Asanya Sata nggak masuk tetap. Jadi dia kan punya rupa ya. Tapi kalau dia tidak punya batin saja karena kita bicara rupa ya. Jadi ini kita pahami. Jadi dari 20 ini kita akan pahami, kita sedang belajar ini nih. Nah, teman-teman, berarti yang lahir di sini, dia punya yang namanya jiwitindriya. Saya close dulu sebentar. Kita sedang bicara apa? Ini perempuan laki-laki kita skip dulu ya. Kita bicara ini ya. Apa ini teman-teman? Daya indera hidup. Pengendali kehidupan materi. Tapi di sini bicaranya adalah kita bicara cuma materi dulu nih. Tuh, ya. Jiwitindriya muncul di sini nih. Paham? Kalau orang punya yang punya jiwita rupa, berarti tadi yang lahir di sini yang saya tadi sebutkan tadi. Ya, yang tadi di sini. Ya, teman-teman ya. Lahirnya di sini. Nah, teman-teman, kalau kita bicara ini sebagai apa? Sebagai sebab. Kenapa dia disebab? Karena dia berhubungan sekali dengan materi dari hasil karma. Karena orang kan kalau lahir di sini pasti ada karma jarupanya tadi kan. Ada karma masa lalu sehingga dia lahir di 4 alam apa ya yang menyedihkan. Dia bisa lahir karena kekuatan karma menjadi manusia cacat atau dewa rendah. Di 6 alam manusia, 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Perbuatan-perbuatan masa lalu yang dia lakukan itu berhubungan dengan cara mengkontrol materi dari hasil karma yang lalu. Ya. Dan biasanya orang setelah lahir dia akan memperpanjang kehidupannya dengan berbuat karma lagi. Sehingga kondisi ini dikenal sebagai yang namanya jiwitindriya gitu ya. Itu dulu pahami. Jiwitindriya itu artinya adalah orang sudah lahir di situ, dia akan adalah akibat dari hasil masa lalu, ya, ada hasil karma yang lalu berturut-turut, walaupun tidak ada sebab karma saat ini, tetapi ini dikenal sebagai
pengendali kehidupan fisik atau rupa indria gitu ya. Jadi teman-teman akan belajar sampai situ tuh. Jadi kita belajar di rupa, nggak apa-apa ya. Nah lanjut teman-teman. Kalau sekarang kita bicara rupa indria ini tidak terdapat materi yang dihasilkan. Di sini jiwitindriya ini tidak ada materi yang dihasilkan sebenarnya. Ya. Kenapa tidak ada materi yang Kenapa tidak ada materi yang dihasilkan? Kira-kira teman-teman percaya memahami nggak? Kenapa tidak ada materi yang dihasilkan? Proses ini, teman-teman. Kenapa tidak ada materi yang dihasilkan? Tahu nggak teman-teman? Karena kalau kita berbicara terkait jiwitindriya, maka jiwitindriya itu menjadi pacaya, kondisi sebab. Ya, dia hanya berfungsinya mengkontrol saja. Mengontrol materi yang dihasilkan dari karma masa lalu tadi. Dan untuk karena dia hanya untuk mengkontrol dari kehidupan masa lalu, dia hanya fungsinya memperpanjang kehidupan. Memperpanjang apa? Memperpanjang keberadaan materi ini. Ya, dari hasil karma ini yang terus dan ini disebut sebagai apa tadi? Rupa jiwitindriya, ya. Nah, teman-teman, pada saat kita tahu kan yang namanya kamaja rupa, karma itu dihasilkan pada saat patisandi. Nah, kalau kita bicara patisandi kan ada berapa? Ada 19 kan? 1 2 3 1 2 10 15 tambah 4. 19 patisandi kan, tapi karena kita berbicaranya adalah hadayawatu, berarti yang punya rupa, maka kita skip ini. Ya. Di momen patisandi ya teman-teman ya. Ya. Dan di momen sepanjang kehidupan, kita pernah belajar kemarin di bab 5, ya, maka materi karma terus dihasilkan. Ya, karena materi karma terus dihasilkan, maka apa yang terjadi? Maka setiap kumpulan materi karma itu menjadi kalapa-kalapa. Nah, kalau kita bicara kalapa-kalapa, maka teman-teman mau tidak mau kita harus apa? Harus kembali ke bab 6, yaitu rupa. Di rupa nanti, ini pelajaran seru sebenarnya ya. Jadi makanya nih, kita nih belajar bab 8 ini udah balik bab 5, balik bab 6, balik bab 7 ya. Ini rupa kalapa. Ya, tapi program Korudi ini luar biasa. Teman-teman nggak usah takut ya. Misalnya kita berbicara yang disebut sebagai tadi apa? Kita bicara tadi, ini kan ada itibawa, purisabawa kan, ada hadayawatu, ada jiwitindriya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan tadi, yang namanya mata, ya ketika mata ini muncul, pengupasan rupa terhadap kelompok-kelompok, lihat di sini ya. Ya, teman-teman lihat nih, kalau saya sebut caku kalapa ya. Sebentar. Ini dia ya. Maka ada 10 komponen yang menyertainya. Kan ada dasa kalapa di sini, yaitu apa? Patawidatu, apodatu, tejowatu, ayodatu, cakupasada, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, dan oja. Serta iya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jiwitindriya dan ahara. Jadi teman-teman sekarang kita tahu ya, kalau kita kembali skip ke, berarti ternyata nanti di bab 6 kita tahu semua hal yang terkait dengan apa namanya cakupasada, sotapasada tadi ternyata sangat dipengaruhi oleh yang namanya kalapa-kalapa tadi. Kenapa yang disebut jiwitindriya itu akhirnya menjadi kalapa di sini. Jiwitindriya ini ada jiwita kalapa tadi. Ya, ada kalapanya ya. Kita bisa misalkan misalnya ya. Di sini ya, jiwitindriya, manasikara. Karena kan itibawa, purisabawa ini jiwitindriya ya. Jadi itibawa, purisabawa, dan jiwitindriya ini kan kelompoknya kelompok rupa materi. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Dari kelompok materi. Jadi teman-teman yang namanya itibawa, purisabawa
elemen laki-laki dan elemen perempuan atau maskulin dan feminitas itu dihasilkan dari kekuatan karma. Kita nggak bisa kan bilang, aduh, kok atas nama keturunan tertentu misalnya kalau nggak dapat anak laki-laki maka dibenarkan sang laki misalnya menikah lagi karena nggak dapat keturunan. Itu nggak bisa karena lahirnya laki-laki atau perempuan itu dari hasil karma, ya. Nah, kalau kita berbicara nanti di itibawa, itindriya dan purisindriya, maka di situ akan terjadi kalapa-kalapa. Setiap grup kalapa itu, ya, rupa kalapa itu muncul dan bisa mengkontrol apa? Mengkontrol kalapa-kalapa yang tadi yang berfungsi untuk bisa mempertahankan kehidupan. Kehidupan daripada itibawa, purisabawa. Itibawa itu apa sih? Tahu itibawa itu adalah laki-laki, wanita. Purisabawa adalah laki-laki, gitu ya. Feminitas dan maskulinitas. Ini dihasilkan dari apa? Dari kama jarupa, dari hasil karma. Tadi saya katakan ya, tidak bisa Anda mengatakan, aduh, istri saya tidak bisa menghasilkan keturunan laki-laki. Nggak bisa begitu, karena anak yang lahir dari rahim seorang ibu, itu karena kekuatan kama jarupa. Nah, dari situ kita bisa tahu ya teman-teman. Maka dengan demikian, kalau kita punya tubuh, kita punya fisik, nah, fisik kita ini yang disebut rupa jewitindriya ini rupa jewitindriya ya. Rupa jewitindriya ini, kalau kita kembali ke sini ya, rupa jewitindriya. Kita ini kalau kita berbicara bahwa di sisi lain, bahwa yang namanya pengendalian kehidupan fisik kita ini atau jewitindriya ini nih, ya ini jewitindriya ya teman-teman ya. Sebut saya katakan ya, tidak terdapat materi yang dihasilkan tadi. Kenapa? Karena tidak terdapat di jewitindriya ini tidak terdapat di materi hasil dari cita jarupa, nggak ada ya. Lalu dari nutrisi juga tidak ada, dari temperatur tidak ada. Dia hanya ada karena mereka disebut mati. Kenapa disebut mati? Karena tumbuhan dan segala macam tidak bisa tumbuh kalau tidak ada rupanya. Ya, jadi kalimatnya seperti itu. Nanti kita belajar itu di bab 6 ya, tapi saya hanya mengingat teman-teman untuk nanti kita perdetil tuh di bab 6. Nantikan saja ya. Nah, kenapa tadi saya mengatakan itu sebagai kalau orang mati itu yang hilang adalah jewitindriyanya. Ya, kalau orang mati ini makanya gambarnya nih oleh Cilili dibuat. Halo Cilili, apa kabar ya? Ini dibuat seperti orang sedang keluar dari rohnya. Makanya analogi dari jewitindriya adalah apa? Perumpamaannya seperti air berlumpur yang mengkontrol tanaman teratai dengan menjaganya tetap segar. Kalau lumpurnya nggak ada, maka pohon teratainya pasti tidak bisa tumbuh. Lumpur air yang ada di kolam teratai itu akan tetap menjaga supaya pohon teratainya tetap segar, bisa hijau, dan kalimatnya bisa memperpanjang kehidupan dari teratai tersebut. Walaupun bibit awal kemunculannya telah dihancurkan. Walaupun misalnya bibit yang pertamanya sudah nggak ada, kan teratai kan tumbuhnya kan menjalar ya kalau tidak salah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini, makanya apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Bedanya di jewitindriya. Kalau orang mati nggak punya jewitindriya, tapi kalau orang hidup punya jewitindriya. Nanti kalau kita meninggal maka ini gambarnya seperti roh yang keluar gitu ya. Nah, kalau jewitindriya ini padam, maka kama jarupanya selesai, kita jarupanya selesai, tapi utuh dan aharanya masih ada. Ya, nanti kita bicara di bab 6. Biasanya begitu. Nah, sekarang teman-teman, kenapa sekarang kok jewitindriya itu bisa mengendalikan, mengkontrol? Kenapa dia jadi jewitindriya? Gitu kan? Pertanyaan kan begitu. Kenapa dia jadi jewitindriya? Karena tadi bahwa kehidupan materi jewitindriya ini mempertahankan hasil karma. Ya, yang munculnya bersamaan dengan berapa momen teman-teman. Kita pernah belajar nih rupa nih ya. Saya close lagi ya, saya close. Kita belajar cita, ini saya close juga. Ini programnya, untung saya berani banget ini sedang, karena program prodinya udah saya perbaiki, udah diperbaharui, ya saya senang. Kita bicara cita misalnya, ini ya, cita witi ya, oh salah. Ini teman-teman. Ya, kita bicara cita ya. Ini bab
Cita ya, ini cita nih. Misalnya kita bicara apa ya? Kita bicara misalnya tadi terkait ada rupa. Rupa itu nih kaya misalnya ya. Ini kan rupa ini kan kaya, ini kan ada mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Ini kan adalah panca indera kan. Dia punya momen apa? Momen kan momennya citawiti kan. Ya teman-teman ya. Momen citawiti. Nah, kalau kita bicara momen citawiti, kita lihat nanti citawitinya nih sebentar. Cara bikinnya gimana? Saya harus lihat dulu ya. Ini belum belajar saya. Tunggu sebentar. Kita bicara citawiti ya, from citawiti. Ya salah sebentar. Saya harus back. Coba saya back. Saya reset. Saya exit. Misalnya saya coba tabel. Oh, ini dia ya. Oh, nggak bisa. Coba. Tunggu ya, teman-teman ya. Ini dia. Oh, ini tabelnya. Bentar ya, teman-teman. Saya belum mahir nih. Coba from Citawiti. Oh, bukan POM berarti ya. Citawiti dong. Tunggu teman-teman ya. Ini dia. Ya. Nah, teman-teman lihat nih. Saya harus lihat nih. Kalau dia pernah kasih saya model. Oh, ini dia nih ya. Kita lihat ini ya. Kita pakai style 2. Kita bicara pakai pintu batin, Pancadwara. Ya, teman-teman ya, keren ya. Nih. Citawiti, kalau kita bicara rupa, kan ini di bab 8, bab 4 ya. Kita masih ingat kalau bab 4 mah. Ya, teman-teman kita tahu nih. Ada 7 gerbong ya, yaitu apa? Atita Bawangga. Yang kedua adalah Bawangga Calana. Yang ketiga adalah Bawangga Paceda. Yang keempat Pancadwara. Kita mau pakai apa? Caku dari Pancawinyana kan misalnya Cakuwinyana ya. Nah, ini Pancawinyana. Itu di dalamnya ada Cakuwinyana, Sotawinyana, Gandawinyana ya. Lalu ada Sampaticana, ada Santirana, ada Wotapana, ada Jawana 1, ada Jawana 2, ada Jawana 3, ada Jawana 4, ada Jawana 5, ada Jawana 6, ada Jawana 7. Tentu Tadaramana dan Tadaramana. Berapa kita pernah belajar berapa jumlah citakananya? Berapa jumlah witinya? Masih ingat itu bab 4? Ya, kalau kita bicara citakana kan berarti muncul upada titi bangga. Rupa yang 17 gerbong ini harus ada kali 3 upada titi bangga ya. Nah, upada titi bangga itu dipotong upada, dipotong titi. Bangganya ada berapa? 51 potong 2, jadi ada berapa? 49 submomen. Masih ingat nggak nih? Ini kan 7 gerbong nih. 17 gerbong ya, ingetin ya. Kan 17 gerbong itu kalau kita bicara citakana, kan begini ya. Proses witinya kan begini. Kan 17 gerbong nih. Ini kan upada, digambar begitu tuh. Masih ingat nggak ini gambar apa? Upada itu apa? Muncul. Titi, bulat begini. Titi itu apa? Berlangsung. Bangga, karena begini bangga Lenyap. Ini kan setiap kali 17 berapa totalnya? 51. 51. Tapi 51 upada minus. Titinya kita minus. Di awal sama di akhir kita minusin. Totalnya dia di minusnya 2. Totalnya berapa? 49 sub momen. Nah, gitu maksudnya, ya. Teman-teman sekalian ya. The last 49 sub mind moments. Gitu loh kalimatnya begitu. Dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi teman-teman teman-teman akan ketemu bahwa kalau kita bicara mengapa pengendali kehidupan yang disebut rupa indera itu bisa mengkontrol tadi.
Karena materi yang dihasilkan karmanya bersamaan bertahan selama 49 submomen. Ya, tapi nanti kita belajar ini di bab 6 lebih detailnya ya, nggak apa-apa ya sekarang ya. Tapi kayaknya udah pernah ya Cilusi ya di bab 4 ya, saya lupa ya. Gitu kan? Nah, di submomen ini teman-teman sekalian masih keburu ya saya waktunya ya, karena saya mau rapat juga. Ya, di submomen ini teman-teman sekalian, ini ketika Pati Sandi ini muncul, ya, teman-teman sekalian, kalimatnya apa ya? Materi yang dihasilkan oleh ini setelah kita masih ingat nggak kemarin kalau kita bicara di bab 7, bab 8. Setelah Kamaja Rupa baru muncul apa? Utu, terus apa? Ketika Pati Sandi ya. Setelah apa? Pati Sandi muncul apa? Ahara, Oja. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau disebut Kamaja Rupa, si karma itu sebenarnya nggak ada sebenarnya ya, tetapi dia hanya menjadi pengkontrol saja. Kenapa dia menjadi sebab? Kalau sudah lahir dengan kekuatan karma, maka proses yang namanya ahara dan oja itu dibutuhkan. Nah, citanya baru muncul kapan ya? Kalau sudah muncul kesadaran, 11 minggu biasanya begitu ya. Wah, ini pelajarannya makin panjang ini Cilusi ya. Tambah pusing ya kelihatannya ya. Kita udahin ya kalau pusing ya. Nanti dulu ya. Ngebul Romo. Ngebul ya? Iya, ada ngebul. Kalau ngebul jadi kita off dulu deh. Ya, silakan mau tanya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan langsung di unmute. Momo, mau Ya. nanya, kalau yang ada 22 indria sama yang 3 jenis indria, itu maksudnya bedanya di apa ya? Kan yang satu lagi masa lebih awal, bersamaan, mempertahankan rupa, itu kan 3 jenis ini. Yang 22 sama-sama indria, maksudnya pembedaannya bagaimana sih? Yang 3 itu yang mana ya? Maaf nih saya. Yang purejata, sajata, rupa jiwitindria. Purejata Sahajata kita baru bicara Purejata nih, belum Sahajata. Enggak, maksudnya gini loh. Kan waktu pembukaannya itu kan ada 22 jenis indria. Terus ada lagi dibagi 3 jenis indria, 3 waktu ya. Jadi bedanya gimana kita sih? belum. Nanti kita bahasnya satu-satu. Ya, itu belum nyampe. Itu kita masih baru ke situ. Ci Jenny. Ya. Ci Jenny Tapi ya. pembagiannya aja, maksud pembagiannya karena apa gitu. 3 jenisnya itu karena apa, 22-nya karena apa. Oh. Kan kita nih sekarang kan belajarnya kan penggabungan nih. Penggabungan dari kalau kita bicara indria pacayo itu yang pertama kalau kita bicara Purejata kan kita nanti bicaranya adalah 22 tadi ya. Nanti kita bicara Sahajata, nanti kita akan bicaranya nama Jiwitindria, kita bicara Cita, kita bicara Wedana, bicara Sada dan sebagainya. Itu belum. Nanti Cici akan ketemu itu sama saya. Jadi yang 22 itu purejata ya maksudnya ya? Yang 22 itu adalah indria pacayo. Tapi di indria pacayo itu, yang tadi saya sampaikan yang purejata itu yang tadi. Nah, kita belum nanti yang sahajata. Kita nanti belum berbicara tentang nanti di sahajata berbeda lagi. Nanti kita bicara di perasaan bagaimana beda lagi. Jadi panjang ini, masih panjang Ci Jani ya. Iya sih, makanya banyak. Jadi tunggu aja dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke. Kita akan terjawab pertanyaan ya. Makasih. Ya. Pak, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung di unmute. Kalau memang tidak ada Cilusi, saya izin ya ntar keluar duluan ya. Boleh Romo. Baik, mungkin kita hari ini aja ya Romo ya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. Jadi pertanyaan Cijani nanti panjang masih perjalanan
apa namanya Indria Pacayo. Ya sabar Ya, dulu ya, ya. betul. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon izin saya pamit duluan karena saya harus masuk ke Zoom yang lain ya. Baik, Terima kasih ya Romo. Oke ya. Budaya mau.